Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Saya Ingondiva Akila. Di sini saya dengan teman-teman saya dari kelompok 3, yaitu ada Firly Astiah, Muhammad Arif, dan Raffi Galsah. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pembedahan buku yang kami baca, yaitu Jvernaya Rus, Historia Veraskazah, Zhilya Shkolnikov. Sebelum kita memasuki ke bukunya, langkah baiknya kita harus mengerti apa itu genre. Genre di sini kami mengambil 3 versi, yaitu dari KBBI, Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary the English Language, sama menurut Lukens. Jadi dari KBBI sendiri, genre adalah jenis tipe atau kelompok sastra yang memiliki bentuk dasarnya sebagaimana prosa, contohnya novel, roman, dan puisi seperti pantun, syair, soneta, dan sebagainya. Sedangkan menurut Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, genre adalah kategori komposisi artistik, musik, atau sastra yang dicirikan oleh gaya, bentuk, atau konten tertentu. Dan di sini terakhir ada versi dari Lukens tahun 1999-13, yaitu genre adalah macam yang memiliki tipe kesastraan, di mana juga memiliki seperangkat karakteristik umum. Dan setelah kita mengenal apa itu genre, sekarang kita langsung saja apa pengertian dari genre realisme historis. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa genre realisme historis adalah cerita yang mengisahkan peristiwa masa lampau. Biasanya genre realisme historis ini disetting pada masa lampau serta peristiwa yang faktual dan logis. Lalu juga di sini genre realisme historis berpacu pada tokoh utama sebagai pengembangan alur. Dan genre realisme historis ini dikembangkan sebagai fiksi sejarah yang terdapat unsur imajinasi. Tetapi dari unsur imajinasi ini bisa kita lihat bahwa realisme historis juga memiliki kebatasan imajinasi. Tidak boleh dilebih-lebihkan, namun juga tidak boleh dikurang-kurangkan. Dan yang terakhir, genre realisme historis pada sastra anak harus memperhatikan penuturan dan bahasa yang sederhana serta sopan. Lalu bisa kita lihat banyak contoh karya yang menggambarkan genre realisme historis, namun saya mengambil 3. Di sini bisa kita lihat ada yang pertama Diponegoro dan Perang Jawa, lalu yang kedua di sini ada Afghanistan 1979 sampai 89, dan di sini yang khusus anak saya ngambil yang buku pintar sejarah dunia untuk anak pintar dari terbitan John Farndon. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada analisis cerita dari Jvernaya Rus Historia Veraskazah Zhilya Shkolnikov. Di sini kami mengambil buku berjudul Jvernaya Rus Historia Veraskazah Zhilya Shkolnikov. Dalam cerita ini sendiri juga memiliki gabungan beberapa cerita, dan penulisnya itu Dmitry Alexandrovich dan kawan-kawannya, penerbit Rosman, yang diterbitkan pada tahun 2016. Untuk cerita ini memiliki batas usia di atas 5 tahun dengan genre sejarah. Selanjutnya. Dalam buku ini terdapat beberapa cerita bergenre realisme historis, dan kita memilih 3 diantaranya yaitu SPVCSP, lalu ada Malchan Girya, dan Pastley Zila. Dan cerita-cerita yang ada dalam buku ini ditulis dan diterbitkan dengan dukungan keuangan dari Badan Federal untuk Pers dan Komunikasi Massa dalam kerangka program Target Federal Budaya Rusia tahun 2012 sampai 2018. Selanjutnya. Untuk penokohan, dalam cerita SPVCSP, tokoh utama dalam cerita ini adalah VCA sendiri, dengan penulisnya di sini melakukan penokohan secara tidak langsung atau implisit dan menggunakan teknik dramatik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara penulis menggambarkan tokohnya itu VCA melalui penggambaran lingkungan sekitar dan dari dialog yang dilakukan oleh tokoh lainnya. Lalu cerita selanjutnya itu Malchan Girya. Di sini tokoh utamanya itu Zilis Malchan Girya yang merupakan tokoh utama, dan penokohan dalam cerita ini dilakukan secara langsung atau eksplisit dengan menggunakan teknik deskriptif. Seperti yang ditulis dalam narasi, penulis mendeskripsikan si Malchan Girya ini sendiri sebagai sosok yang kuat
namun juga memiliki hati yang lembut. Seperti dalam salah satu narasinya itu, jangan buat dia sibuk, palu pandai besi seperti mainan di tangannya. Begitu dia mulai mengayunkan palu, otot-ototnya menggelinding seperti bola. Mochan dapat menempa apa saja, paku, bajak, dan baut. Tapi pandai besi itu hidup dengan damai dan dia takut menyakiti seseorang secara tidak sengaja. Dari penggambaran narasi itu dapat dilihat bahwa Girya sendiri merupakan sosok yang kuat, namun juga hatinya memiliki hati yang lembut. Selanjutnya itu ada Pasley Zila, itu pedagang budak Pasley. Pasley di sini menjadi tokoh utama, dan dalam penokohannya penulis menggambarkan tokoh Pasley secara langsung, baik dari narasi maupun penulisan dialog. Seperti penggambaran penulis terhadap Pasley sebelum memulai dialognya itu, Pasley yang licik itu mengangguk. Karena dalam narasinya di situ menjelaskan bahwa penulis menggambarkan tokoh Pasley secara langsung dari dialog yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan latar dan alur dari masing-masing cerita. Untuk cerita yang pertama, judulnya ada Spi, Veseya, Spi. Latar tempat yang terdapat dalam cerita ini adalah di tepi sungai Dnieper. Hal ini ditujukan dalam kalimat yang berbunyi Sidit na Vesegu Dniepra Velagalovaya Devochka Veseya. Nah, latar suasana yang digambarkan dalam cerita ini yaitu suasana pada zaman Rusia kuno, dan pada pertengahan cerita digambarkan suasana yang sangat mencekam, di mana para wanita diculik untuk dijual dan dijadikan budak oleh bangsa Khazar. Berikutnya ada alur cerita dalam cerita ini adalah mixed flow, karena pada pertengahan cerita penulis menceritakan kisah 1 tahun lalu yang dialami oleh tokoh, dan kemudian di akhir cerita kembali lagi ke masa sekarang. Nah, untuk cerita yang selanjutnya ada judulnya Mochan Girya. Latar tempat yang digambarkan dalam cerita ini adalah di pegunungan dan di hutan tempat tinggal si pandai besi Mochan Girya. Latar suasana yang digambarkan oleh penulis dalam cerita ini adalah keadaan yang tadinya damai kemudian menjadi mencekam, karena bangsa Khazar datang ke pegunungan dan hutan tempat tinggal si pandai besi Mochan Girya untuk mencari orang-orang yang nantinya akan dijual untuk dijadikan budak. Nah, alur dalam cerita ini adalah alur progresif, karena penulis membuat cerita secara berurutan dari awal pengenalan tokoh pandai besi Mochan Girya, hidup damai, hingga pada akhir cerita dia meninggal karena dibunuh. Nah, untuk cerita yang selanjutnya ada cerita Pasley Zila. Latar yang digambarkan penulis dalam cerita ini adalah pada masa Rusia kuno. Nah, di dalam cerita juga digambarkan suasana pasar. Untuk alur dalam cerita ini adalah alur progresif, karena penulis membuat cerita dengan berurutan dari pengenalan tokoh, hingga di akhir cerita si tokoh Pasley Zila kehilangan istri dan anaknya karena ditipu oleh pedagang lainnya yang bernama Tudu. Untuk yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah pesan moral beserta mengapa sih cerita tersebut termasuk realisme historis. Nah, boleh dilanjut. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu mengapa sih cerita tersebut termasuk sastra anak, tentunya dengan genre realisme historis. Nah, adapun alasannya ialah pertama, yaitu memiliki fungsi, esensi, ciri-ciri maupun kebahasaan yang diperuntukkan bagi anak-anak, di mana dia itu berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan buat anak-anak, baik itu menghibur dari segi humorisnya ataupun memuaskan rasa ingin tahu si anak. Selain itu juga memperkenalkan bagaimana sih latar
Rusia pada waktu itu tentunya Rusia kuno ya, sebelum ditemukannya istilah negara Rusia, selayaknya istilah Nusantara sebelum dikenalnya istilah Indonesia. Dan selanjutnya ialah memiliki ciri-ciri dan esensi di mana cerita ini memiliki esensi untuk mengembangkan kepribadian dan karakterisasi anak-anak, di mana mengajarkan berbagai pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Dan selanjutnya cerita ini mengisahkan sejarah mengenai tanah Rus kuno, walaupun dengan tingkat kebenaran yang masih perlu dipertanyakan. Nah, karena cerita ini termasuk realisme historis, tentunya cerita ini mengangkat kisah-kisah sejarah, terutama di sini tanah Rus kuno. Tetapi karena dia masih berupa sastra dan bukan karya non-fiksi, maka fakta atau kebenarannya masih perlu kita pertanyakan. Dan alasan terakhir ialah cerita itu mengangkat peristiwa, alur, kejadian, maupun resolusi yang masuk akal dan bisa saja benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal pemaparan, bahwasannya genre realisme historis itu memiliki peristiwa, kejadian, alur, dan penyelesaiannya seolah-olah mungkin saja terjadi di dunia nyata. Begitu halnya cerita yang kami bawakan, di mana cerita tersebut memaparkan peristiwa penjarahan, peristiwa perbudakan, ataupun tuan-tuan tanah lainnya, yang mana itu benar-benar terjadi di masa tanah Rusno kala itu. Nah, apa sih pesan moral dari cerita yang kami bawakan tersebut? Yang pertama itu ialah perjuangan yang tidak memandang status atau kedudukan. Nah, di sini terlihat kepada seorang pria tukang besi, atau di sini namanya Molchan, yang berjuang untuk kebebasan atau kemerdekaannya, walaupun dia memiliki status yang rendah dibandingkan para prajurit atau pasukan Khazar tersebut, tetapi dia tidak takut untuk melawan pasukan tersebut. Bahkan dia rela sampai melukai pasukan tersebut hingga kepada pemimpin pasukan tersebut. Dan kedua adalah berhati-hati dalam membuat keputusan dan tidak terpukau oleh harta. Nah, pesan moral ini dapat kita temui dari seseorang laki-laki yang ditipu oleh kelicikan dari seorang pasle yang gila tadi, di mana laki-laki tersebut menjual orang dari sukunya kepada pasle gila karena ditawari harga dan harta yang begitu banyak. Namun sayangnya dia tidak mengetahui bahwasannya yang dia jual itu adalah istri dan anaknya sendiri. Dia baru mengetahui setelah beberapa hari kemudian, ketika dia melihat anak dan istrinya dibawa oleh pasukan Khazar untuk diperjualbelikan di pasar budak. Tapi waktu itu dia sudah tidak berdaya lagi karena istri dan anaknya sudah dia jual tanpa dia sadari. Yang ketiga adalah menghargai dan memanusiakan manusia. Ini terlihat bagaimana kejamnya perbudakan pada tanah Rus kuno pada waktu itu, yaitu orang-orang rela untuk mengungsi atau melarikan diri ke hutan-hutan. Mereka berjuang untuk hidup di hutan untuk menghindari penjarahan dari pasukan Khazar yang mendatangi dan menjarah kampung-kampung mereka. Dan perlakuan budak-budak pada waktu itu sangat mengenaskan, sehingga banyak korban jiwa setelah mereka dijadikan budak, karena budak pada waktu itu sangat banyak kehilangan hak asasi mereka sebagai manusia. Sehingga kita perlu untuk menghargai dan belajar bagaimana sih caranya memanusiakan manusia. Yang terakhir ialah menjaga tanah kelahiran sepenuh jiwa dan raga. Ini terlihat pada perlawanan setiap suku yang menempati suatu daerah terhadap penjarahan yang dilakukan oleh suku Khazar yang menyerang mereka. Ya, walaupun mereka pada akhirnya kalah dalam mempertahankan tanah kelahirannya, tapi mereka rela untuk berkorban dan menukar jiwa maupun raga ataupun harta bendanya demi mempertahankan tanah kelahirannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Berikut juga kami lampirkan beberapa referensi. Spasiba. Terima kasih.